warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru pergi ke Salo, singgah sebentar di Bangkinang. Itu perjalanan saya hari ini. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad, tapi saya tak punya pistol besi, pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustaz, muak kali aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ambil lah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri Bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri Bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku Bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, gak bisa. Bapak gak berdoa pun istri bapak Bayangkari. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Hadisnya hadis sahih Muslim, memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit pun dipanjatnya juga. Emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata, langsung gila aja. Enggak, cakap teman terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang? Kata istrinya. Sebelum kita nikah, abang nggak pernah sakit kepala. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan, dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu, berarti menurut Allah akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan, cemana kau jumpa dengan ibu ya? Dijawab suaminya, man from Mars, woman from Venus.
Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Nah, jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Jadi ceritanya itu makan. Jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah cinta maka jangan terlalu benci, karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau dengar ceramah saya dalam hatinya, ini jangan-jangan Ustaz ini udah dapat bocoran itu. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisiki. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dia di bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan Nun. Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun. Allah sudah menuliskan. Kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Nah, inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istrinya. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp, I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah, maka jawabnya beda. Kalau kita keyakinan, ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Nah, itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustaz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia enggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak ingin ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan enggak ada. Mentang-mentang bapak tuh besok terima Pak, kok tidak tembak? Enggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu
menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai Pak Polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Ada doa dan cinta seorang istri. Sebetulnya ini bahasa yang halus. Kalau mau di kasar judulnya bisa dirubah. Di bawah bayang-bayang bayangkari. Cuman kan gak enak sampai 3 kali ulang. Di bawah bayang-bayang bayangkari. Jadi di balik seragam ini, di situ ada 2. Jangan pula dirubah nanti judulnya waktu update status. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Di bawah bayang-bayang bayangkari. Bapak yang gagah perkasa di tengah jalan mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, mengejar pecandu pengedar narkoba. Sesungguhnya di balik seragam yang gagah perkasa itu ada seorang perempuan yang meneteskan air mata di rumah. Di tengah malam dia bermunajat. Saya heran juga tadi, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sayur jamur. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ada air mancur. Lama saya sudah ceramah, kok ada air mancurnya. Untungnya Pak Kapolres paham. Dijelaskannya, Ustaz Somad, ini udah tanggal 20 panas katanya. Oh, patutlah didinginkan pakai air itu. Baru saya tahu. Kadang banyak hal saya nggak pula saya tanya kan. Nggak saya tanya ke Pak Waka dengan Pak. Ya, saya kan profesor, saya jaga juga harga diri. Tapi dalam hati saya dari tadi saya tengok. Saya pikir air mancur ece-ece. Saya tengok ada pula ikannya. Apalah tujuan orang ini? Rupanya untuk mendinginkan suasana. Kami Bu, laki-laki ini Bu, Ibu kan nggak pernah mendengar suara laki-laki kan? Karena laki-laki ini memang susah berkata-kata. Tapi saya mewakili mereka. Asal udah tenang Ibu di rumah, tenanglah kami di tempat kita. Tapi kalau baru aja kami keluar rumah diiringi dengan inilah tabung gas di mana ini, kunci mana rumah ini, siapa yang cucinya, aku saja. Kusutlah pikiran itu. Kalau saya kusut pikiran, itu nanti ceramahnya mengamuk-ngamuk. Tapi kalau suami ibu ini yang kusut, bahaya Bu. Dia berseragam dan berpespol. Tak siapa-siapa ditilangnya nanti. Salah tembak nanti dia. Maka sebelum berangkat itu, sepahit apapun ibu di rumah, ibu lepaslah dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Lepaslah dia dengan wajah yang cerah. Ibu lepas cerah. Cerah-cerahkan sikit. Karena kalau ibu lepas dia dengan jeruk purut dipijak gajah, bayangkanlah itu macam mana bentuknya jeruk purut dipijak gajah. Berangkat kau ya Bang, masalah anak kita ini ya macam mana lagi kita uruslah. Saya misalnya, ini saya bisa ceramah dengan tenang ini kan karena tadi aman di rumah. Kalau sampai berkecamuk antara Ukraina dengan Rusia, ini entah apa-apa yang saya sampaikan ini. Pampers kata saya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Pampers? Maka saya bilang, aku ini mau berangkat. Tolong apapun yang terjadi tenang-tenangkan dulu. Nanti setelah pulang duduk kita bersama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Beda kita dengan hewan ada pada komunikasi.
komunikasi. Cuman beda komunikasi laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan memang makhluk yang berbeda. Kalau sama dia tidak bisa saling melengkapi. Maka kalau perempuan itu yang mau dicakapkannya itu 100, yang keluar 99. Kalau laki-laki yang keluar 1, yang 99 ditahannya. Itu maka banyak laki-laki kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kenapa? Menggumpal dia di dalam. Makanya ibu buatkan teh, kasih dia, ibu bilang, speak up my darling. Apapun yang mau kau cakapkan bang, cakapkanlah. Aku siap mendengar. 90% pernikahan itu isinya komunikasi, ngobrol, cerita. Kalau sudah tak ada cerita lagi, bak kata pepatah, apalah maknanya sekasur dua mimpi. Nah maka ketika ini cerita, tapi jangan gara-gara ini yang belum nikah jadi takut pula. Nah setelah dilepas dia pergi, abang, kau berada di jalan jadi polisi lalu lintas itu ibadah. Kau berada di kantor yang kebetulan di depan komputer cybercrime itu ibadah. Kau kebetulan yang bekerja mengejar pencandu narkoba, penjual ganja, pemakai sabu-sabu, bahkan pemakai lem kambing, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma baca Quran, zikir, wirid, yasin. Menjaga keamanan negara ini juga ibadah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan salah-salah cakap. Berangkat kau ibadah ya bang, kau mati pun kau mati syahid. Mau mati aja aku cepat ya. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Tapi saya kalau sudah di rumah itu memang betul-betul jadi ayah, jadi suami. Jangan ibu bayangkan saya di rumah ustadz. Bukan berarti saya di rumah begini lalu ngomong ke istri saya, ya ayyuhallazina amanu. Saya suami. Nah, ketika itu maka full betul-betul. Maka bapak setelah hiruk pikuk dunia keamanan negara yang mesti diamankan, menghadapi unjuk rasa masyarakat mengamuk, semua ujung tombak bemper, ibarat mobil, bempernya bapak naik pajak, mengamuk masyarakat. Yang dihamuknya bukan Bu Sri Mulyani, bapak dihamuk orang. Diturunkan satgas, mengambil tanah yang sudah digarap bertahun-tahun di TNTN, Tesonilo. Yang dihamuknya bukan Pak Presiden, bapak yang kena amuk. Bayangkanlah beratnya suami ibu itu. Jadi mereka ini memang perlu didoakan. Sudahlah dia diunjuk rasa orang di kantor gubernur, ditekan orang, sampai ke rumah ada pula unjuk rasa susulan. Kapanlah lagi aku? Cuman mereka tidak menampakkan risaunya. Mungkin di kamar mandi dikuncinya, digaruhnya mukanya. Ya Allah, susah kali lah aku nih kata. Hah? Makanya kalau mereka sebelum ke kamar mandi, ibu periksa dulu, jangan sampai dibawanya pistol. Mereka tidak menunjukkan mereka sedang susah, tapi itu di pikiran dia. Perempuan itu sama laki-laki diciptakan Allah saling melengkapi. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, berbagi, menumpahkan segala keluh kesah pikiran. Jadi kalau mereka sudah susah menghadapi pencandu, pengedar narkoba, susah menghadapi masyarakat yang lalu lintas di jalan, susah menghadapi orang unjuk rasa, mereka ingin ketika pintu rumah dibuka, datang, oh my angel, kau adalah malaikat yang dikirimkan Allah dari, entah dari mana lah. Kau malaikatku sayang, kau bidadariku, tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran.
Bapak pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Ilaha illallah. Apa ini? Mau cari klien ya aku tengok ini. Ustaz gitu ya. Boleh ku panggil istriku yang Humaira Pak Ustaz? Boleh lah aku bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan itu suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang kau bilang, ya Humaira, bilang. Paling dia, alah abang ini gitu. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Kawan saya konsultan pernikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasih bininya 3 mobil mewah. 1 untuk mobil jalan-jalan dalam kota, city car. 1 mobil besar van untuk keluar kota, harga 1,5 miliar. 1 lagi mobil untuk ke pasar belanja, pick up. Kaya. Membelikan handphone mahal 2 biji. Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Tahu apa yang dikeluhkan dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita pas lagi masuk TV. Yang dikeluhkannya tahu Pak? Suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Nggak pernah dia menanya aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil tuh nggak ada harganya. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Ini pentingnya komunikasi. Bertanya ke dia, adik mau makan apa? Aku mau makan mie ayam. Ayamnya dipotong, dicincang apa dihancur? Cobalah kalau kita naik pesawat terbang itu, belum lagi kita masuk apa? Saya kan kalau naik pesawat itu pasti saya menunduk. Tapi pramugari itu tetap juga nanya, nomornya berapa? Kata dia. Pak Salah bilang ini tunjukkan. Habis itu suruhkannya duduk, seat beltnya tolong dipakai, kata dia. Habis itu ditanya, bapak mau minum apa? Minum teh. Toh teh pucuk apa teh daun? Teh pucuk. Mau panas apa dingin? Panas. Mau dingin panas manis seperti aku? Kata dia. Kenapa dia bisa berkomunikasi lancar begitu? Karena disuruh atasannya. Waktu di situ dia baik kali sama kita. Begitu pesawat itu landing, begini dia berjalan. Awak pun terkejut, nggak kenal lagi dia. Jadi ternyata mereka ramah karena atasan.
Jadi apalah salahnya kita laki-laki ini? Kenapa kalau ke kawan, baik kali kalau ke kawan. Pesan minuman, pesan bro, pesan. Begitu tumpah satu jus, tenang, kita pesan satu lagi. Tapi coba kalau bininya menumpahkan, mana aja mata kau tadi? Kenapa kita tidak bisa ramah? Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia, masakkan aku sayur bening sebening hatiku pada. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang, katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali telur ya. Kami bu, laki-laki ini berat untuk begitu tuh, berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja itu. Maka mulai hari ini pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah. Ramah baik kita ke istri itu lemah lembut, nggak akan dibilang orang, alah polisi bencong. Enggak, kita ramah tuh di rumah. Di luar kita tetap tegas. Tetap, saya pun begitu juga. Saya tetap tegas. Pas di kantor Polresnya aja saya agak. Kalau di luar takbir gitu. Ini kalau sama kawan, ya ajak mancing jam 7, jam 6 standby. Padahal pas ditanya, kenapa abang semangat kali mancing? Pancing yang tidak dipakai 2 bulan disita oleh negara. Ada aja alasannya. Kalau sama kawan bukan main lagi. Ingat, sampai masanya kita ini tua, sampai masanya kita tak berdaya, baju seragam dan pistol ditarik oleh negara, dan kita akan berada di ruang ICU. Memang itu tulisannya ICU. Saya yang lurus-lurus saja. Memang itu. Saya dulu bingung kenapa namanya ini ICU. Rupanya betul. Pas kita di dalam itu, I see you don't see me. Kalau bahasa kitanya, ambo bisa mencari awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison dulu sampean orang ison dulu aku. Sampai di dalam itu rupanya orang nengok kita udah terpejam, sepi sunyi di tengah keramaian kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita di dalam itu sunyi. Tit 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 tit. Kalau kita baik ke istri kita ini, apa bisikan dia? Sabar ya bang, sabar bang, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita jahat, nakal, tahankanlah. Kita cuman berdua di situ. Apa kata dia? Mana surat tanah? Apa tak pingsan kita? Itulah yang paling horor di atas horor. Kita berdua di situ, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah, bibir tak bisa berkata, tapi hidup. Apa tak takut? Pas datang keluarga kita jenguk, senyum dia. Dipegang-pegangnya kening kita, abang, kata dia, abang, kata dia. Pas pulang, mati kau, katanya. Dialah yang mendampingi kita. Jangan petantang petenteng mentang-mentang kita muda, duit banyak, gagah perkasa. Sampai masanya resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit, resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana Pak Ustadz kita mati? Kita kan masih hidup. Nampak jenazah lewat, ikut. Ada jenazah lewat, bilang sama keluarganya, boleh aku ikut? Boleh, katanya, masuk. Ini kalau sama kawan bukan main lagi, pulang malam. Ingat, yang terlalu habis karena kawan, mati kita. Kawan makan ayam. Kok bisa Pak Ustaz? Makan tahlil.
2 kotak dia ambilnya. Enak kali ya, kata dia. Untung saya mati ya. Iya, kata kawan sebelah. Siapa yang setia menemani dalam doa, itulah dia yang mendoakan kita tengah malam. Dia akan bisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Kan itu yang kita inginkan. Memang waktu hidup dia bilang, sehidup semati abang. Setelah malaikat maut datang, kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Setelah malaikat maut datang, harta menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi dalam doanya, tetes air matanya, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada 2 perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, latihan luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, mak. Sudah buatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emakku bawa ke mall, dia tidak suka mall. Dibawa ke mall, belanja, tit, tit, tit. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000 bu, 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita. Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja, kata dia. Biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik insya Allah. Tapi tak usahlah kita teruskan. Ternyata ada profesor direktur rumah sakit nanya saya, Ustaz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Saya bilang laki-laki Pak Ustaz. Saya bilang Pak Dokter, Prof, kita laki-laki nih gagah perkasa. Tidak Pak Ustaz. Loh, Bapak ngambil kesimpulan dari mana? Survei terakhir medis yang ditulis jurnal internasional bahwa laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Makanya angka kematian perempuan itu lama tak mati-mati. Laki-laki ini lemah. Asal sikit tumbang. Asal gini tumbang. Makanya dia perlu kasih sayang 2 orang. Ibunya sayang, istrinya sayang. Kalau sudah dapatnya itu 2-2, tambah pula lagi punya anak perempuan. Oh, indahnya. Saya 3 anak saya, laki-laki 3-3. Tapi saya bahagiakan istri saya bilang, kau jangan berkecil hati, anak kita laki-laki. Insya Allah menantu kita nanti 3-3-nya perempuan. Amin, amin, amin. Soalnya sekarang banyak juga yang punya menantu laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan Allah anak kita dari penyakit laknat luar biasa ini. Doa ada yang lebih hebat lagi dari doa. Apa dia? Cinta. Nama laki-laki itu Qais. Jatuh cinta kepada Laila. Tak setuju karena dia susah. Akhirnya Qais itu gila. Termasuk orang yang didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Maka disebut dengan Lela.
Majnun. Majnun artinya gila karena Laila. Tak nikah. Sampai orang bertanya kepada dia, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kau pilih mana? Pilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Oh, boleh bapak pakai itu nanti pulang. Bang, kira-kira abang nanti mau jadi Kapolda atau mau jadi jenderal, bang? Debu yang menempel di selop kau itu, Dik, itu sudah cukup bagi abang daripada dunia dan seisinya. Abang pikir cuma abang aja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Aku pun dengar tadi, kata. Kau kan nggak datang ke Polres tadi? Iya, aku nggak datang, tapi aku nonton channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi yang menyatukan itu cinta. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya. Melahirkan anak itu sakit apa tak sakit? Sakit. Meregang nyawa 4 kilo Pak. Bapak ambil kelapa 4 kilo, Bapak keluarkan bulat-bulat. Bapak mau merasakan sakitnya melahirkan. Tapi begitu bayi itu datang digendong sama bidan, Bu, pegang bayinya ya. Waktu ibu pegang bayi itu, ibu senyum atau cemberut? Sakit atau sakit? Nampak? Memang perempuan susah buat keputusan. Dia sedang sakit, berdarah-darah, maaf cakap. Bicara tentang melahirkan adalah ibu kita melahirkan, nenek kita melahirkan. Tapi saat bayi itu dipegang, senyum dia dengan meneteskan air mata. Apa itu? Cinta. Cinta menghilangkan rasa sakit. Cinta membuat orang berkorban. Cinta membuat orang menyerahkan segalanya. Maka ibu dengan bapak cinta, bapak pun dengan ibu juga cinta. Kau ragu dengan pistolku, kau ragu dengan seragamku, semua gaji ini ambillah. Jangankan gaji ini, nyawa aku kasihkan. Karena memang utang di bank banyak kali. Dan ada pesan khusus untuk kakak-kakak polwan. Walaupun kalian polisi berseragam, tapi di rumah kalian tetaplah jadi ibu rumah tangga. Bilang ke suami kalian, Bang, aku memang polisi, aku memang berseragam, aku memang berpistol, tapi di rumah ini kaulah pemilik pistol, Bang. Karena kalau ibu tetap menyatakan hebat, ada satu yang membingungkan. Ada satu yang membingungkan tentang orang membuat gambar. Ada itu banyak meme. Wajah istrinya, wajah selingkuhannya, maaf cakap, maaf. Pas ditengok wajah istrinya, cantik, glowing. Pas ditengok selingkuhannya, 11-12 sama kerbau. Orang heran, kok bisa dia suka sama ini? Psikolog yang bisa menjawab. Kenapa tiba-tiba hilang nafsunya ke istrinya? Karena dia merasa tidak punya superior. Dia tidak punya kuasa di rumah. Kami laki-laki nih Bu, kami laki-laki ingin punya superior, kekuasaan. Dan itu kami tidak bisa menduga-duga, mesti dicakapkan. Maka ibu bilang, aku memang orang kaya Bang, aku memang polwan Bang, aku memang bayangkari Bang, sawitku memang sejauh mata memandang Bang. Tapi jangankan surat-surat ini, nyawanya ku beri untuk abang. Kaulah segalanya di rumah ini Bang. Satu-satunya kesalahan aku hidupnya cuma satu, mencintai. Sehingga kami laki-laki ini menjadi gagah perkasa kami di rumah. Merasa besar diri kami. Jangan ibu panggil dia, sini sebentar, aku mau bagi-bagi zakat ini. Kau salah satu asnaf fakir miskin kan? Makin down lah dia, hancur. Pergi dia ke jembatan Leton langsung. Tanyalah nanti sama public speaking orang yang ngomong, jauh tanya dia.
Kadang orang ngomong itu baru 15 menit dan berhenti. Kenapa? Enggak mood. Saya pun tadi menduga, pas saya tengok, oh, polisi semua enggak mood ini. Tapi begitu ngomong, rupanya udah 1 jam saya ngomong. Gak bisa kita nilai dari baju orang, gak bisa kita nilai dari status orang. Kalau hatinya terbuka, hati kita pun terbuka menyampaikan. Saya pernah ceramah, ustadz semua, lama kali rasa saya. Kenapa? Hati dia tertutup. Lama kali. Saya tengok jam macam mati baterai. Saya garuk kepala. Waktu acara buka bersama, macam selesai acara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah lepas juga. Demikianlah kita sudah datang waktu azan. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu waktu Jakarta kan? Tapi di sini masya Allah nyaman. Ibu selama 1 jam nih nyaman. Bapak nyaman. Berarti bukan saya aja yang GR. Nyaman kita semua alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita sejam ini bisa ada hal-hal positif yang bisa diambil. Saya sebenarnya sedang menasihati diri saya. Saya sedang menasihati diri saya bagaimana saya bersikap di rumah dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak. Semoga bersama kita di Polres Kampar ini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama Bapak? Bapak? Soalnya di tempat lain pernah saya tanya begitu, ibu mau masuk surga sama Bapak? Mau. Pas Bapak mau. Saya heran. Biasanya laki-laki itu ngomong tidak mau depan orang banyak. Pas berdua tanya, Ustaz, nanti kita masuk surga tuh jumpa lagi sama istri gitu. Terus saya bilang jumpa lah, saya bilang. Macam-macam apa dia lama tuh menung. Saya tanya, kenapa Bapak menung? Sedang di dunia aja udah nggak tahan gaji. Ini perlu diluruskan ini Pak, saya bilang. Dia salah paham. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Semua yang tak baik dari dirinya itu nanti di surga akan dicabut Allah SWT. Maka yang tinggal hanya yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan yang tak baiknya semua dicabut Allah semuanya. Ada jamaah kita masih hidup orangnya, cuman karena menjaga kode etik jurnalistik tak boleh saya cerita. Tiba-tiba istrinya itu kena stroke. Sejak kena stroke itu diam, tak merepet lagi. Biasanya kau pulang sama siapa, gaji mana, pulang jam berapa, mana kunci motor, diam. Tolonglah Ustaz doakan. Saya bilang baguslah dia udah tenang sekarang. Apa didoakan lagi, saya bilang. Ibu tahu jawabnya. Apa kata dia? Aku rindu dengan merepetnya, Pak. Maka ibu yang mau merepet lagi. Laki-laki ini rupanya rindu. Kisah nyata, true story. Nanti kalau saya tanya mereka, berat mereka jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu saya ke Malaysia, pas lagi sedang makan, ada orang di samping saya itu nanya, Ustaz, ya, apa hukumnya suami takut istri, kata dia. Kenapa Bapak nanya gitu? Ya saya nanya aja. Saya bilang, suami yang takut kepada istri itu nanti di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu li, nggak usah diazab, ini udah azab kali. Apalah yang membuat Bapak merasa terazab? Apa yang membuat Bapak terazab? Aku mau pergi, dimasukkannya ke dalam tas itu baju koko, kain sarung. Pas aku keluar kota ditanyanya tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana. Saya kok dikontrol gitu Pak Ustaz? Itu bukan istri Pak, itu security. Gara-gara dia itulah sembahyang Bapak terjaga. Gara-gara dia itulah Bapak tidak tinggal di hotel konvensional, entah siapa-siapa masuk ke kamar Bapak. Gara-gara dia itulah Bapak tidak berselingkuh kan Pak? Betul Pak Ustaz. Kalau tak berduit gimana kita mau selingkuh?
Gara-gara dia itulah rumah bapak selamatkan Pak. Betul Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, security syariah. Insya Allah. Kalau saya tengok dari senyum dan ketawa bapak ini orangnya bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak punya utang. Karena kalau orang punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa dia lepas macam ini. Paling pas mau ketawa, ini lepas semua. Nah, ini menunjukkan, mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga orang yang berutang. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga bapak ibu semuanya dijaga Allah zahir dan batin. Bapak menjadi orang yang baik, ibu menjadi istri yang solihah, anak keturunan semuanya anak baik, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Sehingga kalau polisinya baik, insya Allah masyarakatnya baik. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini, bersih kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib dan cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah mendahului kami, lapangkan azab kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah.